Hukum sunatullah jangan dilanggar, jangan dilawan. Siapa yang bisa melindungimu sekarang? Ketua partaimu? Partaimu? Gak bisa. Ini mungkin sebentar lagi kamu juga akan dilepeh dari partaimu. Ya. Siapa yang bisa melindungimu sekarang? Bisa nggak yang bisa mengembalikan nama baikmu sekarang? Coba kamu sewa sastrawan, kamu sewa profesor, kamu sewa ilmuwan, kamu kumpulkan ilmuwan seluruh bumi ini, suruh ngarang buku bahwa kamu orang baik. Bisa nggak sekarang? Bahwa kamu itu anggota DPR yang baik, yang mulia. Bisa nggak? Suruh nulis sejarah seperti itu. Nggak akan bisa. Karena sejarah sudah mencatat kamu anggota DPR, ya kan, yang sudah dihinakan sama Allah. Harta rumah yang dijarah itu nggak seberapa nilainya dibanding harga dirimu, kehormatanmu, dan sejarah. Dan sekarang tinggal Pak Prabowo ini. Sudah banyak ulama mengingatkan, sudah banyak rakyat mengingatkan, sudah banyak budayawan yang mengingatkan, sudah banyak rakyat kecil yang mengingatkan. Saya nggak bosan-bosan mengingatkan. Tapi malah koruptor dikasih penghargaan. Orang yang tidak berjasa, tidak kelihatan jasanya di masyarakat, di rakyat, malah dikasih penghargaan. Ayo, mana itu yang kemarin teriak-teriak tanah milik mbahmu apa? Yang katanya kemarin tanah Indonesia ini bukan milik mbahmu. Ayo, siapa lagi yang mau nyusul ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nih, sebagai penutup, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha alqaulu fadammarnaha tadmira. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, pasti kebenarannya. Nih, kalau aku hendak hancurkan satu negeri, kalau aku mau hancurkan satu negeri, maka aku perintahkan orang yang hidup mewah di negeri itu untuk mentaati hukumku, mentaati aturanku, takwa kepadaku. Aku perintahkan orang yang hidup mewah di negeri itu, anggota DPR, ya, konglomerat, ya, termasuk yang rumahnya dijarah itu, untuk berlaku adil, takwa, takut kepada hukum-hukumku. Tapi sayang, orang yang hidup mewah di negeri itu sama sekali tidak mentaati hukumku. Maka berlakulah ketentuanku, aku hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Sudah banyak negara-negara dihancurkan sama Allah. Kalian gak mau belajar? Ya, yang paling update, yang paling terngiang di otak kita kalau bicara masalah Indonesia sekarang, revolusi Prancis, di mana rajanya Louis XVI bersama istrinya Marie Antoinette bersama menteri keuangannya Fallon, siapa tuh? Fallon, ya, atau dengan menantunya Bertie, dipenggal lehernya, ya, karena dia sibuk hidup bergelimang harta di atas penderitaan rakyatnya. Terjadilah revolusi Prancis itu 1789. Raja dan ratu bersama beberapa menterinya dipenggal lehernya, dipenggal dengan cara hina, disumpali mulutnya dengan jerami, diarak kepalanya keliling kota oleh rakyatnya. Kalau aku akan hancurkan satu negeri, kata Allah, aku suruh orang yang hidup mewah di negeri itu untuk taati hukumku. Ya, mengasihi yang miskin, jangan menyakiti rakyat kecil loh. Kamu itu kalau kampanye belusukan ngemis suara. Tapi apa, orang yang hidup kaya, hidup mewah di negeri itu, mereka tidak takut hukumku, tidak taat hukumku, maka aku hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Ini terjadi nih. Nah, sekarang lebih dilema lagi nih. Begitu sudah chaos di mana-mana, malah terjadi tindakan represif, malah ditembakin. Nah, apa nggak semakin murka Allah ini? Penyelesaiannya malah ditembakin rakyatnya. Harusnya yang ditembak itu penyebab keonaran itu, yang ditangkap diadili itu penyebab keonarannya, bukan rakyatnya. Rakyatnya itu sudah menahan marah, akumulasi,
Dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, dibohongi terus, diinjak terus. Itu rakyat marah. Lagi-lagi rakyat jadi korban. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ini sampaikan walaupun satu ayat. Ya enggak apa-apa, aku berusaha menyampaikan satu ayat kepadamu walaupun sudah agak terlambat. Seandainya penduduk bumi ini bertakwa kepadaku, kata Allah, aku turunkan rahmat, aku turunkan berkah dari langit dan bumi. Tapi sayang, penduduk bumi tidak ada yang bertakwa kepadaku. Wabil khusus pejabat-pejabatnya itu. Maka aku siksa dengan azab yang pedih. Aku siksa mereka. Oke teman-teman. Rumah yang dijarah, harta yang diambil, nggak seberapa dibanding dengan harga dirimu, nama kehormatanmu yang tercatat buruk dalam sejarah nanti. Kamu akan jadi sampah sejarah dan sudah dimulai dari sekarang. Tinggal Pak Prabowo sekarang. Gimana Anda Pak Prabowo? Anda presidennya soalnya sekarang. Apakah Anda juga mau jadi tercatat dalam sampah sejarah peradaban? Monggo, pilihan ada di tanganmu. Sudah sering kita sampaikan, bersihkan dirimu dari bagian-bagian rezim masa lalu yang penuh dengan laknatullah, penuh dengan dosa.